Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Baik, di sini saya Lilis Dahlianis, NIM 18035088 akan mempresentasikan skenario pembelajaran model Discovery Learning, materi ikatan kimia. Untuk identitas mata pelajarannya adalah Sekolah untuk SMA, mata pelajaran kimia, kelas 10 semester ganjil. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.4 yang berbunyi membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat-sifat fisika zat. Selanjutnya yaitu KD 4.4 merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Materi pokoknya yaitu ikatan kimia. Dan alokasi waktunya 3 pertemuan atau 3 dikali 3 kali 45 menit. Ini untuk KD dan IPK-nya. Untuk KD 3.4 saya membagi 2 IPK-nya, saya jadikan menjadi 2. Untuk IPK yang pertama berbunyi membedakan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Nah, untuk IPK yang keduanya berbunyi menghubungkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam dengan sifat fisika zat. Membandingkan di sini termasuk ke dalam ranah kognitif C4, serta mengaitkan di sini termasuk ke ranah kognitif C6. Makanya saya membaginya menjadi 2 IPK. Lanjut, untuk KD keterampilan di sini merancang, saya membaginya juga menjadi 3 IPK. IPK pertama berbunyi merancang percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion. Kedua yaitu merancang percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion dan mempresentasikan rangkuman data hasil analisis informasi senyawa ion. Di sini saya lebih menunjukkan ke karakteristik senyawa ion karena ada kata atau di sini saya memilih salah satunya yaitu senyawa ion. Baik, selanjutnya yaitu rancangan pembelajaran. Di mana di sini yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Di sini saya menggunakan model Discovery Learning. Nah, dari model ini diharapkan peserta didik dapat membedakan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam, dan menghubungkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam dengan sifat fisika zat, serta dapat merancang percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion, melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion, mempresentasikan rangkuman data hasil analisis informasi serta senyawa ion dengan mengembangkan nilai karakter religius, berpikir kritis, kreatif, dan kejujuran. Untuk media dan alatnya, di sini medianya saya menggunakan PPT, Zoom, WhatsApp, internet. Lalu alatnya bisa menggunakan HP Android dan laptop. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, di sini terdiri dari beberapa sintaks. Yang pertama langkahnya itu pendahuluan. Di sini ada tahap persiapan, di mana di sini guru melakukan pembukaan dengan salam dan doa. Setelah itu, guru membagikan link untuk absensi. Lanjut, guru mengirimkan informasi materi yang akan dibahas, yaitu ikatan kimia. Di mana untuk materi pembelajaran itu, guru akan mengirimnya melalui Google Drive. Lalu peserta didik dapat melihat dari link tersebut. Lanjut, selanjutnya itu guru akan menyampaikan judul materi yaitu tentang ikatan kimia, serta teknik penilaian dan tata cara proses belajar yang diharapkan. Lalu guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan diajarkan. Dimana tujuannya sudah saya bacakan dan cakupan materinya yaitu ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam, dan kaitannya dengan sifat fisika zat. Lanjut ke adversepsi.
Untuk pertemuan pertama, di persepsi ini, guru akan mengaitkan konsep yang telah dimiliki siswa dengan tanya jawab tentang konsep pendukung materi ikatan kimia. Di sini saya menggunakan materi konfigurasi elektron karena ini sangat berkaitan menurut saya dengan materi yang akan diajarkan. Lanjut ke motivasi. Di sini guru memberikan motivasi berupa pertanyaan sederhana terkait dengan materi yang di sini guru akan memberikan motivasi berupa pertanyaan sederhana terkait dengan materi. Nah, siapa yang dapat menjawab itu akan diberi nilai tambahan. Di sini bertujuan agar peserta didik lebih antusias dalam belajar, di mana di sini ada sistem imbalan. Ya. Biasanya siswa tuh sangat termotivasi sekali belajar apabila diberi nilai tambahan. Makanya saya memberi motivasi berupa tambahan nilai. Lanjut ke prasyarat pengetahuan, di mana prasyarat pengetahuan ini adalah informasi kepada peserta didik materi yang harus dikuasai untuk mencapai keefektifan dalam pembelajaran, di mana cakupan materinya adalah tentang ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Kita akan lanjut ke kegiatan inti. Di sini saya mengalokasikan waktunya sebesar yaitu 105 menit, di mana untuk sintaks yang pertama yaitu stimulasi. Di sini guru akan memberikan slide PPT mengenai materi kestabilan atom, ikatan ion, ikatan kovalen, dan kovalen koordinasi. Nah, dari PPT tersebut siswa akan mengamati tayangan dari PPT tersebut. Lanjut ke sintaks yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Nah, dari tayangan PPT tadi, peserta didik akan mengidentifikasi hal yang terjadi terkait penyajian slide PPT. Nah, maka peserta didik akan bertanya sebagai rasa ingin tahu terkait materi. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, guru akan membagikan modul. Dari modul tersebut, peserta didik akan mencari tahu terkait dengan permasalahan yang mereka temukan. Lalu, guru akan meminta peserta didik untuk mengisi modul. Lanjut ke pengolahan data. Di sini peserta didik mengajukan pertanyaan. Di sini peserta didik akan mengajukan pertanyaan jika tidak ada yang tidak dipahami dari modul tersebut. Lalu sintaks yang kelima yaitu verifikasi atau pembuktian. Guru meminta peserta didik untuk menyampaikan hasil pengerjaan modulnya. Lalu guru memberikan penguatan tentang materi kepada peserta didik, yaitu tentang kestabilan ikatan tadi ya. Menarik kesimpulan, di sini guru memfasilitasi peserta didik secara bersama-sama untuk menyimpulkan hasil aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Selesai ke tahap inti, kita akan masuk ke tahap penutup, yaitu di sini guru akan memberikan saran untuk lebih tekun dalam belajar dan rajin mengulangi materi yang telah dipelajari di rumah. Lalu, guru memberikan tugas dan evaluasi untuk memantapkan materi yang akan dipelajari. Lalu, guru akan menginformasikan materi apa yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Yang ketiga yaitu guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan salam. Baik, kita akan masuk ke pertemuan kedua. Di sini sama ya untuk tahap pendahuluan, yaitu saya mengalokasikan waktu 15 menit. Untuk tahap persiapannya sama, tapi di sini perbedaannya ada di apersepsi. Di sini saya akan mengaitkan mengaitkan konsep yang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kestabilan ikatan ion, kovalen polar, kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Nah, untuk motivasinya masih sama.
Untuk syaratnya juga sama. Kita akan lanjut ke tahap inti. Untuk stimulasinya, dengan menggunakan Zoom, guru beserta peserta didik akan mengamati tayangan video animasi mengenai materi atom, ikatan ion, ikatan kovalen, logam dan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Di sini saya akan menampilkan video animasi berupa reaksi mikroskopis dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam ini. Lalu dari PPT tersebut akan terjadi identifikasi masalah, di mana peserta didik di sini akan bertanya sebagai rasa ingin tahu terkait materi apabila ada ditemukan rumusan permasalahan. Nah, lanjut ke tahap mengumpulkan data. Di sini guru akan memberikan modul, peserta didik mencari tahu terkait dengan permasalahan yang mereka temukan. Lalu guru meminta peserta didik untuk mengisi modul tersebut. Lanjut ke pengolahan data. Di sini peserta didik mengajukan pertanyaan jika terdapat yang tidak dipahami pada modul. Pembuktian atau verifikasi, guru meminta peserta didik untuk menyampaikan hasil pengerjaan modulnya. Lalu di sini selanjutnya itu guru memberikan penguatan tentang materi kepada peserta didik. Lanjut ke generalisasi, yaitu di sini guru akan beserta peserta didik akan berdiskusi untuk menyimpulkan hasil aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu tahap penutup sama seperti yang tadi. Kita akan lanjut ke pertemuan ketiga, di mana untuk pendahulunya sama, tapi di sini persepsinya yaitu akan mengaitkan konsep yang telah dimiliki siswa dengan tanya jawab, di mana konsepnya yaitu tentang ikatan ion, ikatan logam, ikatan kovalen, dan kovalen koordinasi. Seperti konsep materi yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Lanjut ke kegiatan inti. Di sini pemberian rangsangan yaitu berupa guru beserta peserta didik akan mengamati gambar penggaris yang bukan gambar ya, tapi video penggaris yang telah digosok-gosok rambut lalu didekatkan ke beberapa senyawa, yaitu misalnya H2O dan CCl4. Nah, dari video ini nanti akan terjadi perbedaan reaksi antara penggaris dengan H2O dan penggaris dengan CCl4. Nah, dari video tersebut akan muncul permasalahan, di mana di sini peserta didik akan bertanya apabila kenapa terjadi perbedaan reaksi antara H2O dengan penggaris dengan CCl4 dengan penggaris. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dilakukan percobaan. Di sini ada tahap pengumpulan data, di mana peserta didik akan melakukan percobaan sederhana, yaitu sesuai dengan modul. Di sini akan dilakukan percobaan sederhana berupa kain penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut, lalu nanti akan didekatkan dengan aliran air garam dapur dan aliran H2O. Nanti akan terlihat perbedaannya. Nah, dari perbedaan tersebut guru akan membagikan ke LKPD kenapa terjadi perbedaan tersebut pada pengolahan data. Lalu peserta didik mengajukan pertanyaan jika terdapat yang tidak dipahami pada LKPD. Nah, untuk menjawab tersebut, peserta didik akan mencarinya dari berbagai sumber. Tahap pembuktian, guru akan meminta peserta didik untuk menyampaikan hasil pengerjaan modulnya. Di sini, peserta didik akan mempresentasikan hasil percobaannya, lalu peserta didik yang lain akan mengamati percobaan dari temannya tersebut, mengamati presentasi dari percobaan temannya tersebut. Lalu guru akan memberikan penguatan tentang materi kepada peserta didik. Lanjut ke menarik kesimpulan. Di sini guru akan
bersama-sama peserta didik akan menyimpulkan hasil aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan melalui diskusi. Tahap penutup, guru memberikan saran untuk lebih tekun belajar dan rajin mengulang materi yang telah dipelajari, lalu memberikan tugas kepada peserta didik, dan menyampaikan materi apa yang akan dipelajari selanjutnya. Selanjutnya yaitu guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan salam. Baik, Ibu dan teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Ibu dan teman-teman. Saya ucapkan untuk mengakhiri presentasi ini saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.